Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita hidup dalam kesucian. Hidup suci itu berarti hidup dengan baik dan benar. Baik itu secara moral, tingkah laku kita, benar karena kita menghayati, mentaati hukum yang berlaku. Ya. Apa itu? Yang pertama, isinya adalah hidup dalam cinta kasih persaudaraan. Jadi tidak ada musuh satu dengan lain di antara kita. Nah, bahkan dalam Injil kita tidak boleh dendam. Ya. Kalau dendam nanti setan akan merasui hati pikiran kita dan kita menjadi setan juga yang hidup di dunia ini. Nah, karena pikirannya, hatinya selalu berisi tentang pikiran hati yang jahat. Ya. Nah, maka ditekankan peliharalah kasih persaudaraan. Lalu yang pertama, memberikan tumpangan kepada orang. Ya. Kalau orang tidak punya rumah atau menderita karena kemiskinannya, kita boleh membantunya untuk memberikan tumpangan. Kemudian mengunjungi orang-orang hukuman, karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengunjungi Anda karena kami ini di luar juga dalam hukuman dosa. Ya. Jadi kita mengunjungi mereka yang berada dalam hukuman. Lalu orang-orang jangan diperlakukan sewenang-wenang, ya, karena kita hidup di dunia ini penuh dengan hidup dengan kebijaksanaan, dengan tatanan, dengan tingkah laku yang baik. Maka orang dilarang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap satu dengan lain. Ya. Kemudian hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Harus setia, yang sudah nikah setia kepada Allah dan kepada pasangannya masing-masing. Ya. Herodes berdosa, jatuh dalam dosa karena mengambil Herodias, istri dari saudaranya Filipus, dijadikan istrinya. Maka dia jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita tidak boleh serakah. Orang yang serakah itu yang menimbulkan suatu penderitaan. Jadi hal-hal ini harus menjadi kekuatan kita, menjadi niat kita akan masa depan kita. Kita berjuang untuk hidup suci, hidup secara baik dan benar, berada dalam situasi pertobatan terus-menerus. Ya. Karena tidak satu pun orang hidup di dunia ini sempurna. Semua mempunyai dosanya sendiri-sendiri. Tergantung, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari bagaimana kita menghayati hidup kita itu. Tetapi hal yang penting, kita akan bahagia kalau kita merasa dicintai Allah. Ya. Saya bahagia sampai rambut saya putih, saya hidupnya bahagia. Karena apa? Saya merasa setiap hari selalu dicintai Allah. Maka pagi hari itu harus berdoa, mengucapkan syukur atas kasih Allah. Karena Allah tidak rela putra-putrinya itu binasa.
selalu akan menjaga kita dan menanti kita. Ada orang yang umurnya sudah lama, sudah tua tidak mati-mati. Kenapa? Sedangkan ada orang lain ada yang umurnya pendek. Yang pertama, orang yang berumur pendek karena dicintai Allah, supaya dia tidak jatuh dikotori dengan dosa dan nafsu dunia. Orang yang umurnya panjang ada dua. Mungkin karena dosanya besar, orang ini dicintai Allah dan dinantikan supaya bertobat. Pertama itu. Nanti kalau kita tidak mati-mati, umur kita sudah panjang, tidak mati-mati dan tidak bertobat, akhirnya kita akan tewas juga. Menjadi setan akhirnya ya. Karena tidak mau bertobat. Yang kedua, kalau umurnya panjang, sudah tua tidak mati-mati, bisa jadi Allah menjadikan kita sebagai perpanjangan berkat dari Tuhan untuk orang lain. Nah, semua orang kita yang ada di sini mempunyai kelemahan, juga mempunyai berkat, mempunyai talenta masing-masing. Kita kembangkan talenta kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kebahagiaan bersama. Marilah saudara-saudari, kita menyadari akan diri kita masing-masing, kita berjuang untuk hidup baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati.